Om Swastiastu, Semeton Adat Bali Channel. Kali ini Adat Bali Channel akan menampilkan sesuatu yang baru, yakni obrolan seputar horor, yaitu cerita-cerita horor yang terjadi di sekeliling kita. Kali ini kita akan menampilkan obrolan horor dari seorang pekerja kuli bangunan yang sedang bekerja di Bali, di sebuah daerah yang bisa kita sebut di daerah Ubud. Nah, beliau adalah, selamat malam Mas Japran, apa kabar? Apa kabar? Selamat malam juga Pak Tut. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Japran, Mas Japran di sini kan di Bali sudah agak lama. Nah, mohon Mas Japran perkenalkan diri sebelum kita menuju ke topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran. Saya di sini sebagai kuli bangunan di daerah Bali. Dan saya akan menceritakan pengalaman saya selama saya kerja di Bali dari 1 tahun yang lalu. Nah, ini kan spesifiknya, kejadiannya spesifik di suatu tempat di Bali. Ya, mungkin di daerah Ubud gitu ya. Ya, kita bisa sebut Ubud. Ubud. Ya, Ubud itu agak luas nih. Nah, bisa Mas ceritakan dari awal kejadian aneh yang Mas alami selama waktu di Ubud itu? Oke. Waktu itu Pak Dut sebut nama ini. Ya, boleh, nggak apa-apa. Waktu itu pas di hari Minggu, itu kan hari libur. Saya yang sama teman saya yang namanya Pak Hadi itu mancing di siangnya sekitar jam 1 siang lah. Iya. Habis itu sekitar jam 5 sore saya pulang dari sungai, nyampe di bedeng. Selesai mandi, selesai sholat maghrib. Kebetulan waktu itu saya sempat masak buat kita makan bersama sama teman-teman. Habis itu pas di jam 10 malam, teman saya yang namanya Pak Hadi ini dia kejang-kejang, Pak. Kejang-kejang. Nah, terus perkiraan awal kejang-kejang itu mungkin sakit biasa. Gitu perkiraan saya sih dia demam gitu. Soalnya kan siangnya kan ikut saya ke sungai mancing waktu itu. Ya. Pas di jam 10 itu dia bingung cari nama saya, Pak. Sedangkan nama saya kan Miftahul Ihsan alias Zafran. Nah, terus dia bilangnya pakai bahasa Bali gini, beli gus, tolong aku kebus, rago kebus dia pakai bahasa Bali. Padahal dia asli orang Jawa, nggak bisa bahasa Bali gitu. Makanya saya kaget, loh kok pakai bahasa Bali gitu teman saya gitu. Akhirnya secara refleks saya tuh ambil baju saya buka. Terus saya kasih air hangat, air panas gitu, buat kompres. Tak kira kan cuma demam biasa gitu, Pak. Pas di jam 11 lewat seperempat itu mulai agak aneh yang namanya Pak Hadi. Mulai agak aneh. Dia terus sebut nama saya, beli gus, rago kebus gitu. Pas di waktu itu memang paginya itu bersih-bersih di depan proyek, sambil bakar-bakar sampah gitu. Mungkin kalau Mas perkirakan kecapean gitu ya. Perkiraan saya sih kecapean gitu, Pak Tut. Pas di waktu itu, waktu bakar-bakar, memang di situ ada sanggah, ada tempat sembahyang orang Bali gitu. Jadi kemungkinan waktu bakar-bakar tuh saya sama Pak Hadi tuh nggak sempat pamitan, permisi gitu, nggak langsung aja. Sebelum langsung dibersih habis itu dibakar.
Pas di kejadian jam 12.00 di situ Pak Hadi mulai brutal. Nah, brutalnya seperti apa Mas kira-kira? Bisa digambarkan itu? Brutalnya itu dari saya ngasih lap ke gininya, saya kompres, terus dia bilang jangan, saya udah sehat gitu. Terus habis itu dia berdiri, dia minta air, tapi dia udah posisi pakai bahasa Bali itu waktu itu, udah pakai bahasa Bali. Padahal dia bahasa nggak tahu bahasa Bali sama sekali. Terkecuali saya memang udah lama di Bali, jadi saya agak ngerti bahasa Bali itu. Kemungkinan pas yang kesurupan, yang disurupi itu mungkin lain lah, seorang perempuan lah yang merasuki tubuhnya teman saya. Sampai bilang gini, Gus, rago ngidih tolong nah, jemak rago yeh disemer. Jadi saya kan ngerti bahasanya dia tuh, saya ngerti. Tetap bahasa Bali. Tetap pakai bahasa Bali itu sampai akhirnya saya ambil air sumur. Waktu itu saya pakai ember. Dimarahin saya. Udah gabeng gitu bilang. Jangan gini. Pakai gelas yang bersih, gelasnya dibersihin dulu. Habis itu saya disuruh ambil alang-alang, rumput alang-alang ya. Kalau saya sih nggak ngerti mau buat apa si Pak Hadi itu, saya nggak ngerti. Cuma saya ngambilin aja air itu, saya pakai gelas. Nah habis itu ambil rumput alang-alang itu, dipercikin. Itu diikat sekitaran lah segini lah kalau nggak salah. Nah habis itu diikat, disuruh potong, ditaruh di dalam gelas yang isi air. Habis itu dibawalah. Pas di jam 12:30 itu, wah belum kuduk saya berdiri. Pas di jam 12:30 malam, bawalah gelas itu di tempat proyek. Jarak dari bedeng ke proyek kan sekitar 100 meter lah Pak. Nah, sekitar 100 meter dari proyek. Akhirnya nyampe di proyek itu pas acara Hari Kuningan. Galungan apa Kuningan gitu saya lupa. Nah disitulah pas nyampe di proyek, gelas itu langsung dibawa ke tempat sembayangannya orang Bali. Nah terus dia sembayang. Gimana cara sembayang orang Bali, teman saya ini sambil saya bilang, kamu duduk di belakang saya. Akhirnya saya duduk di belakangnya Pak Hadi. Selesai dia sembayang, dia pakai pakai rumput tadi itu yang isi gelas air alang-alang itu langsung diginikan ke tempat sembahyang. Lah di situ dia mulai nari waktu. Dia mulai nari, ini teman saya yang lain udah pada takut semua waktu itu. Kira-kira Mas Jafran tahu nggak tarian itu seperti tari apa? Kalau menurut saya, setahu saya selama saya di Bali itu tarian itu memang khusus disembahkan kepada orang yang gini, mungkin kepada kayak ratu lah gitu, penyembahan untuk ke ratunya orang Bali mungkin. Iya. Jadinya itu tarian itu kayak yang sakral gitu, belum gini. Sempat dulu waktu di acara di Bali itu ada tarian itu, memang pas ada upacara galungan atau kuningan, tarian itu pasti ada waktu itu. Waktu pas kejadian kan memang itu acara galungan apa kuningan saya lupa waktu itu. Nah di situ habis dia nari, dia kejang-kejang lagi. Pas dia kejang-kejang, dia bilang, "De gabeng nah dini ngoyong," gitu. Dia bilang gitu pakai bahasa Bali lagi. Jangan main-main di tempat orang lain. Di mana kamu berdiri, di situ kamu junjung. Jadi jangan sampai kamu buat onar di sini, jangan sampai buat di sini kotor. Pokoknya jaga kelestarian di sini gitu dia bilang. Tapi itu pakai bahasa Bali waktu itu. Ya, sebentar Mas ya. Yang namanya gabeng ya semeton mungkin orang Bali sudah tahu biasa, tapi yang luar Bali
kabang itu artinya sesuatu yang kurang serius. Nah, Ya, itu. itu kurang serius jadinya. Jadi jangan asal-asalan. Iya. Ya, oke, silakan Mas Japran lanjut. Nah, waktu pas selesai itu akhirnya teman-teman bingung. Saya bilang waktu itu ada kepala tukang, "Ah, tolonglah cariin pemangku dulu di sini." Kan sebelumnya udah saya nelpon Pak Kiai yang ada di Jawa. Lah pas di telepon itu Pak Kiai yang di Jawa itu ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Pak Hadinya itu disitulah mulai brutal. Langsung dia pakai bahasa Bali. Ternyata Pak Hadi itu real kesurupan dia. Lah jadi melewati tubuhnya Pak Hadi, teman-teman bisa berhati-hati gitu waktu itu. Jadi setelah Mas minta bantuan ke Pak Kiai, Ya, berarti kejadian itu memang masih belum kelar waktu itu. Masih belum kelar. Akhirnya kejadian itu membuktikan, meyakinkan Mas sendiri bahwa itu tuh udah di luar nalar. Di luar nalar. Nah, memang udah di luar nalar. Ya. Lah habis itu pas dihubungin Pak Kiai itu masih belum seutuhnya sembuh Pak Hadi, masih ada lah sedikit. Akhirnya dibantulah sama pemangku yang ada di sini. Mungkin sebenarnya pesan-pesannya Pak Haji itu gimana, misalnya apa yang harus dilakukan, ada? Waktu Ya. Pak Kiai ada Pak, katanya Pak Kiai itu, "Saya cuma bisa lewat dari telepon ini. Jadi nanti kalau memang belum sadar itu gini, minta tolong dulu sama orang yang dipercayai orang Bali di sana, minta tolong dulu, siapa tahu bisa bantu gitu." Akhirnya Pak kepala tukang nelpon tuan rumah yang di proyek, minta tolong, disuruh mintain air suci ke Pak Mangku gitu. Akhirnya di situ dah datang langsung sama Pak Hadi itu, air itu diambil langsung diminum terus ditaruh di sininya semua, di seluruh badannya, seperti orang Bali lah gitu ya. Iya, seperti orang Bali lah, memang orang Bali yang ngerasuki itu saya ya. Jadinya dia bilang, "Saya mau gini, Gus, ragu ngideh tulung nah, ragu ngideh ya suci ya, mak lu ngideh dijo ado," gitu bilangnya. Semua teman-teman udah pada takut waktu itu. Dari jam kejadian dari jam 11 hampir jam 3 waktu itu. Lapas udah minta air suci ke Pak Mangku. Di situ Pak Hadi langsung agak mendingan. Habis minum air suci itu Pak Hadi langsung mendingan. Pak langsung minta makan, dia lapar katanya. Nah, sebelum itu kan katanya Pak Hadi setelah dikasih air suci dulu lagi kembali ke proyek gitu ya. Kembali ke proyek, memastikan lah semuanya udah pada dikasih air suci apa enggak, ada di sana semua alat-alat tukang kayak cetok, kayak semua itu dibersihin sama air suci itu. Terus sama molen semua yang ada di proyek dia ditetesin air suci semua. Langsung balik lagi, langsung minta makan. Lapar katanya. Jadi ya seperti itu kejadian yang Mas Japran alami gitu ya. Iya. Waktu itu pas hari pertamanya. Di hari pertama pas kejadian itu. Terus hari pertama, ada yang hari kedua Mas ya? Itu ada waktu itu. Itu lebih nakutin lagi, soalnya kan yang kedua ini udah pindah tempat kita tidur. Di tempat tidur itu kalau nggak salah itu bangunan terbengkalai udah 15 tahun nggak dipakai. Jadi saya pakai sama teman-teman di sana, saya bersihin. Nah di situ ada kejadian lagi.
Ya selama kejadian dari yang pertama saya alami di Ubud itu lumayan buat gimana buat pengalaman lah buat saya. Oke teman-teman, sementara seperti itu kejadian yang saya alami di Ubud untuk hari pertama pas kejadian itu. Jadi nanti ketemu di part 2-nya. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om. Seperti kata pepatah, di mana tanah dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, itu terjadi karena salah seorang temannya, ya namanya Mas Hadi. Beliau itu tidak tahu apa-apa tentang Bali. Kita lihat penampakan darah tersebut di pinggiran jurang dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan besar di daerah sana. Nah, Pak Hadi tanpa permisi karena ketidaktahuan mereka kencing sembarangan, kemudian membakar membakar sampah juga sembarangan tanpa permisi. Akhirnya kita tidak tahu penghuni di daerah sana mungkin saja tersinggung sehingga hal tersebut bisa terjadi. Pesan kita adalah bagi kawan-kawan yang berasal dari luar daerah Bali, kalau melakukan sesuatu mohon untuk menanyakan sesuatu sebelumnya kepada orang lokal di daerah tersebut. Untuk kali ini cukup kita lakukan obrolan seperti ini. Kita kembali di